Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Robi dari seller dari Tasikmalaya. Mungkin langsung saja ya terkait tadi yang telah dipaparkan untuk tema pada sore kali ini, yaitu akan membahas tentang bagaimana sih cara kita menarik perhatian gitu untuk pembeli supaya pembeli itu bisa datang ke toko kita, yaitu dengan cara kita mengoptimalkan yang namanya fitur dekorasi toko di Shopee. Oh, mohon maaf, Kak Dia, suaranya kedengeran? Kedengeran Kak Robi. Nanti kalau nggak kedengeran aku langsung panggil nih Kak Robi. Oke. Saya izin share screen dulu ya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita praktek gitu ya, alangkah baiknya kita itu harus mengenal dulu apa sih fitur dekorasi toko yang ada di Shopee teh, apa saja gitu kegunaannya. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari dulu materi tentang dekorasi toko ini. Nah, yang pertama, mungkin kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fitur dekorasi toko. Nah, yang pertama, fitur dekorasi toko itu merupakan fitur yang ada di seller center yang memungkinkan kita untuk menyesuaikan halaman toko kita dengan menggunakan berbagai komponen sehingga kita itu dapat membuat halaman toko yang lebih menarik untuk menampilkan produk kita dengan jelas dan efektif. Nah, dekorasi toko yang menarik itu dapat meningkatkan popularitas produk dan memaksimalkan potensi penjualan. Nah, kemudian apa saja kegunaan yang ada di fitur dekorasi toko? Nah, jadi penjual itu dapat mendekorasi toko itu sesuai dengan keinginan. Jadi tidak harus sesuai yang ada di template gitu, tapi dibebaskan untuk kita berkreasi sebagus mungkin gitu ya brandingnya itu. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan desain milik penjual, milik kita sendiri. Jadi desainnya kita ngedesain sendiri, nanti kita praktek di aplikasi gratis di Canva. Nah, kemudian yang kedua itu mengelompokkan produk berdasarkan kategori tertentu yang kita buat. Nah, yang ketiga itu mengelompokkan produk berdasarkan promo. Nah, apalagi kan sekarang di Korismen itu sering ada mengadakan promo-promo ya, kayak di tanggal seri sama di akhir bulan. Next, lanjut. Kemudian apa sih keunggulan dari fitur dekorasi toko? Nah, yang pertama itu kita bisa memperlihatkan branding toko kita. Nah, usahakan branding toko kita itu harus berbeda dengan toko-toko lain, harus lebih menonjol supaya pembeli itu tertarik dengan produk dan promo yang ada di toko kita. Nah, kemudian meningkatkan kunjungan ke halaman toko. Yang terakhir ada meningkatkan penjualan. Nah, dengan dekorasi yang menarik, promo yang ada di toko kita itu bagus, nah itu bisa meningkatkan penjualan kita. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa menggunakan fitur dekorasi toko ini? Nah, yang pertama, nanti di seller center itu masuk ke pilihan dekorasi toko. Nanti di sana ada banyak komponen-komponen yang bisa kita gunakan. Kemudian kita mengisinya atau kita ubah si komponen-komponen tersebut. Kemudian kita masukkan foto, link dan kategori produk dan lain-lain. Nah, lalu kemudian kita simpan dan tampilkan dekorasi pada halaman toko kita. Sebenarnya sangat mudah sekali gitu ya urutannya, cara kita untuk mendekorasi toko itu. Cuma 3 tahapan yang ini. Yang pertama pilih komponen, terus isi komponen dan simpan lalu tampilkan. Nah, nanti ketika kita berada di seller center di aplikasi Shopee-nya, nah saya sarankan kalau ingin mendekorasi toko itu lebih baik melalui browser ya, di laptop kalau bisa. Soalnya biar lebih leluasa gitu melihat fitur-fiturnya. Kalau di HP kan terbatas ya dengan layarnya gitu. Jadi saya sarankan kalau mau ngedekorasi toko itu menggunakan browser di laptop. Nah, terdapat beberapa
pilihan yang ada pada fitur dekorasi toko ini. Yang pertama itu ada panel komponen. Nah, panel komponen di sini. Panel komponen itu untuk menambahkan komponen baru ke kanvas. Jadi ke tampilan di sini nih. Jadi nanti di sini bisa di-drag ke sini. Kemudian yang kedua ini ada template. Nah, juga nanti kita nah subhanallah. Jadi nanti juga kita itu bisa menambahkan desain itu sesuai template yang sudah disediakan oleh Shopee di sini. Nah, kemudian yang ketiga ini ada tampilan kanvasnya. Kemudian yang keempat ini ada bar operasi. Jadi ketika sudah menambahkan foto ke sini, nanti kita bisa rubah. Oh, kayaknya saya salah menempatkan foto, bukan di sini, maunya di apa, di bawah. Nah, kita bisa langsung ngeklik yang ini. Kemudian ada yang kelima itu ada panel properti komponen. Jadi ketika kita menambahkan komponen, kemudian kita masukkan ke kanvas. Nah, di sini ada yang namanya panel properti dari setiap komponen. Kayak di sini kan kita memasukkan komponen banner. Nah, propertinya itu ada ukuran si bannernya, kemudian ada persyaratan yang bisa diuploadnya itu ukurannya maksimal 2 MB, kemudian formatnya bisa JPG sama PNG. Nah, kemudian di sini juga terdapat link tautan nanti di propertinya. Kemudian yang keenam ada preview. Jadi setelah kita mendekorasi semuanya, sebelum disimpan, kita bisa melihat terlebih dahulu hasilnya seperti apa gitu nanti tuh. Nah, yang kemudian yang ketujuh ada simpan. Kita simpan dulu. Kalau udah selesai, kemudian yang terakhir jangan lupa kita klik tampilkan. Soalnya ketika kita sudah menyimpan hasil dekorasi kita, tapi kita tidak mengklik tampilkan, maka hasil dekorasi toko yang sudah kita buat itu tidak akan tampil di halaman toko kita nanti gitu. Jangan sampai lupa ya. Nah, mungkin itu untuk materi tentang dekorasi tokonya. Sekarang mungkin kita akan langsung saja praktek ya. Praktek bagaimana caranya kita mendesain sendiri gitu. Si desainnya tidak menjiplak dari orang lain. Nah, pertama yang harus teman-teman siapkan. Kak Robi, untuk suaranya, coba. Oh iya, halo. Dah. Dari tadi masuk gak? Halo? Iya, masuk kok Kak Robi. Oh, oke. Takutnya saya udah ngobrol panjang nggak masuk. Enggak, tadi mau ke Canva kan, pas mau ke Canva. Oh iya ya. Oke. Sekarang ke Canva ya. Mungkin langkah bagusnya gitu ya, saya ini berbicara, kalian sambil langsung praktek. Bentar ya. Udah muncul? Sudah Kak Robi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini merupakan salah satu toko saya di Shopee, dan ini mungkin dekorasinya belum saya rubah, ini yang dulu-dulu. Mungkin kalian bisa lihat di sini betapa menariknya gitu ketika kita ingin berbelanja ke sebuah toko dengan dekorasi yang menarik dan emang didesain khusus gitu untuk menarik pembeli. Pasti kan si pembeli itu merasa tertarik gitu, wah ini benar-benar tokonya gitu resmi. Kan suka banyak gitu ya toko-toko yang cuma upload produk doang gitu, tidak dioptimalkan dengan dekorasi tokonya. Nah, di sini saya cuma menambahkan komponen produk terlaris, kemudian saya menambahkan di sini ada banner toko. Nah, jadi si banner toko ini kan gambar handsome parfum. Nah, ketika si konsumen mengklik, dia otomatis akan pindah ke link produk Florisman Handsome. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan ya.
Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan kayak banner-banner. Nah, kayak gini. Kita mendesain terlebih dahulu bannernya, kemudian nanti kita upload. Kayak kenapa sih harus order di toko kita, kasih alasan-alasannya. Kemudian, nah kan pas teman-teman daftar nih, ada nih surat perjanjian. Nah, boleh nih kalian capture, kemudian tempelin ke desain kalian. Supaya toko kalian itu terlihat resmi gitu, bahwa kalian itu seller dari Chlorismen. Kemudian ada testimoni juga nih, juga sangat penting. Karena kalau tidak ada testimoni, konsumen bakalan ragu. Kemudian kelebihan toko kita dari toko lain, kayak gimana? Kalian boleh paparin di sini. Kayak produk 100% original, kemudian chat pas respon, pengiriman cepat, kemudian packingan rapi, gratis dus dan bubble wrap tebal, misal kayak gitu nanti desainnya. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi kayak proses packing sama pengiriman. Ini ucapan selamat datang di toko Chlorismen Tasikmalaya. Itu salah satu contohnya. Kemudian jangan lupa juga di deskripsi itu optimalkan ya. Jangan cuma Chlorismen anu menyediakan produk Chlorismen yang seperti itu, tapi kalian bisa optimalkan dengan menuliskan kayak produk original, keunggulannya, kemudian jam operasionalnya, kemudian jasa ekspedisinya apa aja, terus lokasinya di mana gitu, seperti itu. Kemudian ke bawah, nah kayak yang tadi di sini di dekorasi toko saya itu saya membagi ke beberapa kategori. Nah karena memang kan produk Chlorismen itu kan banyak ya, pasti ada kategorinya, ada kategori buat brightening, buat mencerahkan, dan ada juga buat acne gitu. Jadi saya pisah. Kemudian ada juga yang khusus sabun, face cleanser gitu ya. Jadi di sini kategorinya di sini sabun semua buat membersihkan wajah semua. Kan di sini ada sop 40, sop 80, kemudian ada Pasform, tisu dan sebagainya. Kemudian di kategori kedua, saya membagikan di sini khusus buat mencerahkan wajah aja. Kan di sini nih, kayak yang buat mencerahkan semua. Kemudian di sini yang terakhir, saya membagi buat perawatan akne aja di sini, khusus buat perawatan jerawat sini. Nah, kemudian ke bawah lagi ada testimoni-testimoni. Nah, di sini kalian bisa menambahkan nanti di bawahnya itu testimoni. Pasti sudah banyak lah ya. Kalian pasti udah punya testimoni-testimoni. Kemudian yang terakhir saya di sini itu menambahkan video. Nah, saya videonya ini mengambil dari YouTube Chlorismen. Jadi kita bisa ngedirect nih link YouTube Chlorismen ke dekorasi toko kita gitu. Seperti ini sih tampilan dekorasi saya. Nah, sekarang mungkin cara buatnya ya. Cara bikin bannernya kali ya. Atau dari teman-teman pengen yang mana dulu nih, saya bingung mau ngedesain yang mana. Bannernya Bang, bannernya. Banner yang mana? Yang Chlorismennya ini. Yang deskripsinya itu. Oh, yang kayak gini. Iya. Oke. Yang pertama, kalian itu masuk dulu ke aplikasi Canva. Tinggal di searching aja. Misal Canva. Nanti muncul. Nah, nanti biasakan kalau semisal yang belum pernah login sama sekali, pasti bakal diarahkan untuk login. Nah, loginnya itu bisa menggunakan email aja. Nah, sebenarnya Canva ini ada yang gratis, ada yang premium gitu. Kalau yang gratis pasti terbatas dengan fitur-fiturnya. Kalau yang mau yang lebih luas, kalian bisa menggunakan akun yang premium. Oke, yang pertama, kita masuk dulu ke sini nih. Buat desain. Nah, kita tentuin dulu nih, kita mau ngedesain apa. Kan tadi kita mau ngedesain banner toko ini. Nah, ukurannya itu berapa ya?
Ukuran buat banner itu 2000 kali 1000 pixel. Jadi yang pertama kita buat desain, kemudian ukuran khusus, lalu kita tentuin ukurannya. Misal buat banner kan 1000, tingginya 2000 dikali 1000. Sebentar ya, jaringannya agak lemot ini. Nah, lanjut. Bentar. Mohon maaf, itu ada yang coret-coret. Nah, jadi untuk tahapannya sendiri, pertama itu nanti kita bikin yang baru semisal ya. Halaman baru. Nah, kan nanti muncul seperti ini ya, halaman kosong. Nah, pertama kita tentuin mau warna apa, semisal mau warna orange. Jangan orange deh, biru. Nah, biru. Kemudian kita kan mau bikin ini ya, mau bikin ini nih, misal gini, kenapa harus order di toko kami? Nah, yang pertama kita masukin teks. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen nih. Ada template. Jadi kalau template kalian bisa menggunakan desain yang sudah ada di sini. Tapi yang bisa digunakan itu yang gratisan. Jadi bisa digunakan ya. Tapi lebih baik sih ngedesain sendiri ya. Kita berkreativitas sendiri. Nah, yang pertama kita masukkan dulu teks. Nah, teks. Nah, kalau untuk judul, kita ambilnya yang pertama ya. Tambahkan judul. Misal kayak gini. Langsung aja ketikkan. Kenapa harus belanja di toko? Kami. Nah, kan ini kegedean ya. Nah, kalian bisa edit di sini. Di sini banyak. Di sini ada ukurannya. Kita ambil 32. Kegedean. Pokoknya sesuaiin aja. Nah, kalau semisal pengen kayak gini nih sih ada kombinasi dua warna, kalian bisa menggunakan elemen kayak segitiga gitu. Ganti warna. Nah, biar cepet juga ya saya. Jadi untuk cara bikinnya kayak gini itu, yang pertama itu ke teks, kemudian subjudul, ambilnya yang subjudul. Nah, kemudian kayak gini langsung ketikkan semisal distributor resmi.
Nah, pengen ada titik kayak gini ya. Nah, itu kita ngambilnya di sini di bagian daftar. Nah, tinggal lanjutin aja, langsung enter, tulisin lagi, enter, tulisin lagi, enter. Nah, sampai kayak gitu semua, sampai beres. Nah, karena ini formatnya di tengah, kita ganti formatnya ke rata kiri. Nah, habis gini kan ini udah jadi ya kayak gini, semisal. Dan kita bisa nambahin yang komponen tadi. Si komponen yang ini semisal. Kita ganti warnanya jadi warna ini. Oh, jangan deh. Nah, penyesuaian warna juga kalau dalam hal desain itu sebenarnya harus dipertimbangkan. Jangan si warna itu jangan bertubrukan gitu, harus enak dilihat. Nah, tinggal gini aja. Terus kita sesuaiin, ketengahin. Nah, nanti kalau semisal di kalian posisinya nggak kayak gini, semisal kayak gini nih, waduh kayak gimana? Nah, kalian tinggal klik aja sih yang bagian ini, diklik. Kemudian nanti pindahkan posisinya, mundurin aja. Nah, kayak gitu. Lalu kita sesuaikan, misal sini. Nah, terus nah, kemudian kita bisa tambahin nih biar menarik, kita tambahin produk encouragement. Nah, kan mungkin di teman-teman kan belum pada ada ya di sini desainnya. Nah, nanti kalian bisa langsung aja unggah di sini. Masukkan foto-foto produk encouragement, terus foto-foto kayak gratis ongkir, kemudian Bepom, kayak gitu bisa ya. Kalian tinggal cari aja di Google yang PNG ya, yang formatnya PNG, terus nanti kalian bisa tambahin, misal yang ini handsome, langsung aja open. Nanti bakal masuk ke sini no. Kayak gini. Kita mau nambahin produk encouragement misalnya. Nah, misalkan yang paket aja deh. Nah, langsung aja tuh kan. Nah, kalau yang formatnya PNG pasti bakalan kayak gini tampilannya. Tapi kalau yang format JPG ibarat kayak gini nih, dia desain dari Instagram jaringannya nih. Nah, tampilannya kan seperti ini kalau yang bentuk JPG. Jadi si ininya kan si backgroundnya itu masih ada, tapi kalau yang PNG pastinya bakal cuma orangnya doang kayak gini, semisal nih yang Karib kiri nih. Nih, ini udah di PNG kan formatnya. Nah, kita bisa atur sini. Si produknya pengen di depan orang ini misal. Jadi kita pindahkan posisinya terus maju. Terus misal kurang gede nih. Nah, langsung aja besarin. Ini bisa dibesarin. Nah, terus kita bisa nambahin logo encouragement. Nah, logo encouragement.
Terus apa lagi? Bisa COD semisal ya. Pokoknya nanti kreasi sendirilah. Sesuaikan. Sebenarnya ngedit di Canva itu di HP juga bisa. Tapi ya kalau di HP ya terbatas gitu. Kita nggak bisa lihat banyak tampilannya. Misal bestseller tokonya. Kemudian Bepom. Nah, ini ya kurang lebih seperti ini desainnya. Nah, kalau udah jadi, kita bisa download hasil hasil desain kita. Caranya pilih unduh, kemudian pilih kategorinya yang disarankan aja ya, PNG, biar kualitasnya bagus. Kemudian kan ini udah banyak nih sih ya, udah banyak halamannya. Misal kita pengennya downloadnya yang ini aja, kita pilih aja halamannya yang halaman 12 yang terakhir. Saya lalu unduh. Nah, itu untuk cara ngeditnya ya, seperti itu. Kemudian kita upload, kita coba upload ya. Kita coba upload. Yang pertama, kalian masuk dulu ke halaman Seller Center. Seller Center. Nah, di sini kalian bisa pergi ke dekorasi toko. Dekorasi toko. Nah, jadi di dekorasi toko itu ada dekorasi buat di aplikasi Shopee sama ada dekorasi buat di situs Shopee. Jadi kalau yang ini buat tampilan di HP, kemudian yang ini itu buat tampilan di laptop. Kita ambil yang di HP aja ya, karena kebanyakan pasti yang menggunakan HP konsumen itu. Kita langsung aja, pertama ubah dekorasi toko, klik. Nah, ini tampilan ya, tampilannya. Yang sudah saya sebutkan tadi ada 8 pilihan di halaman dekorasi toko. Ada komponen, kemudian ada template. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan template-template yang sudah disediakan oleh Shopee. Kayak ini produk kecantikan nih. Kalian bisa referensi dari sini. Wah, dekorasinya kayak gini. Kalian bisa buat sendiri kok sini. Langsung saja kita upload banner yang sudah kita buat tadi. Caranya yang pertama kita pilih di sini komponennya. Karena tadi berbentuk banner, kita pilih yang banner ya. Nah, ini yang banner. Nanti kalian langsung aja drag ke sini. Karena ini bannernya udah dipakai sama saya, jadi ini nggak bisa dipakai. Jadi banner mah bisa dipakainya itu 1 kali. Di sini ada keterangannya nih. 2 foto, cuma 1. Kita masukkan ke 1 foto aja. Pertama klik, kemudian diklik kiri, terus di drag. Nah, kita masukin. Misal pengen di atas. Sini. Nah, udah kan. Setelah itu kita upload foto desain yang sudah jadi tadi. Nah, maka konfirmasi.
Terus semisal nanti kan ketika diklik kayak tadi yang produk parfum ini langsung ke produk parfum gitu. Kita bisa aja kita pilih di sini, masukkan linknya. Kalian bisa memasukkan bisa pilih yang kategori toko, bisa link khusus. Kalau link khusus itu jadi khusus ke produknya gitu. Kalau paket diskon ke produk-produk yang sedang diskon di toko kita. Kemudian kalau ke kategori gitu. Kita pakainya yang paket diskon aja. Oh enggak ada. Kategori aja, kategori. Nah, kita pilih yang breakening. Langsung klik, terus konfirmasi. Nanti dia akan ngedirect ke produk-produk yang breakening. Kemudian simpan. Nah, setelah gitu kita lihat dulu hasilnya di preview. Nah, kita bisa lihat dulu nih hasilnya kayak gimana. Ah, udah muncul kan? Ini. Nah, setelah itu udah bagus nih, kita langsung aja simpan. Kemudian tampilkan. Nah, terus kemudian di sini kan sudah jadi ya. Nah, ini sudah tampil di tampilan buat HP. Terus kita pengen ngerubah juga nih buat tampilan di situs Shopee. Dan kita juga bisa menggunakan fitur yang ini. Jadi kita tidak perlu memasukkan desain yang kayak tadi. Kita cukup mengcopy aja di sini. Gunakan dekorasi ini pada halaman tokomu di situs Shopee. Langsung aja klik, kemudian copy dan ubah. Terus konfirmasi, nah otomatis di bagian situs Shopee juga bakalan berubah tampilannya seperti yang di HP tadi. Kita langsung simpan aja, kemudian tampilkan. Nah, jadi dua-duanya udah nampil ya. Di HP udah kayak gini, di laptop udah kayak gini. Mungkin seperti itu. Kalau dari saya, selebihnya nanti kita diskusi saja. Terima kasih. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Kak Diah. Oke, terima kasih Kak Robi atas materinya. Nah, Kak Robi ada pertanyaan nih dari seller. Katanya tadi kan ada untuk pengubahan gimana supaya nanti lebih gampang melalui gambarnya PNG ya. Nah, gimana caranya mengubah gambar dari JPEG ke PNG? Gimana nih Kak Robi? Oke, kalau sekarang sebenarnya udah segala udah pokoknya semuanya udah mudah ya kalau sekarang itu. Kan kalau dulu dari JPG ke PNG itu harus gunain Photoshop, harus di crop dulu dari sini ke sini. Nah, tapi sekarang itu sangat mudah sekali. Kalian bisa gunakan aplikasi gratis ini, yaitu aplikasinya Remove Background. Kalian cari aja Remove Background, kemudian masuk. Nah, langsung aja. Di sini nggak perlu login, nggak perlu daftar ya. Kalian langsung aja upload image. Kemudian kita pilih foto mana yang mau dijadikan PNG. Semisal ini ya, semisal HP ini. Oh, udah PNG. Semisal produk ini nih, produk parfum.
langsung. Nah, maka nanti otomatis dia akan memotong sendiri tuh. Gampang kan? Gampang banget. Nggak cukup beberapa menit, ini beberapa detik. Langsung aja download. Udah, seperti itu Kak Dia. Ya, siapa yang nanya tadi? Terima kasih Kak Robi. Sudah kejawab ya Kak Satrio, gimana caranya ubah dari JPEG ke PNG. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak Robi. Oke, mungkin ini Kak Simon di luar dari pembahasan ya. Iya, Kita lagi betul. ngebahas dari dekorasi, bukan gimana caranya biar dapetin orderan kayak gitu. Mungkin kalau mau cari dapetin orderan, aku mau tahu nih tipsnya. Kak Simon memperbagus dulu tokonya, terus udah ada review dari pembelinya. Kalau belum ada review, Kak Simon bisa pakai misalnya orderan fiktif ya. Kak Robi kayak gitu ya Kak Robi ya. Iya Kak, betul. Nah, kayak gitu Kak Simon. Jadi diutamakan tokonya ini, di dekorasi tokonya lebih bagus, dibagusin dulu supaya pembelinya tertarik untuk membeli di toko Kak Simon. Terus yang kedua, harus ada penilaian dulu gimana caranya pembeli ini percaya buat beli ke toko Kak Simon. Kalau misalnya toko Kak Simon belum ada penilaian dari si pembeli kayak gitu. Itu kalau di online shop ya. Kayak gitu ya Kak Simon. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak Robi dari Kak Faiz. Kak, link editnya tadi namanya apa ya? Kasih Kak. Link edit. Oh, Canva. Kalian searching aja di Google Canva, nanti muncul kok. Klik yang pertama, yang paling muncul pertama di halaman pertama. Yuk, sama-sama. Oke, ada pertanyaan nih dari Kak Danis. Kak Robi ada pertanyaan nih. Udah ubah dekorasi ngaruh nggak ke algoritma? Katanya gitu Kak Robi. Oh, gimana? Kata Kak Danis, ubah dekorasi toko ngaruh nggak ke algoritma? Oh, kalau dekorasi toko sepengalaman saya enggak mengaruh ke algoritma. Aman. Aman Kak Danis. Aduh, obos ini mah. Kalau yang ngaruh itu biasanya si kata kunci biasanya kalau itu yang ngaruh. Kalau dekorasi mah aman. Oke, teman-teman yang ada pertanyaan seputar gimana sih cara dekorasi toko yang lebih bagus lagi, terus cara-caranya gimana, uh, teman-teman bisa langsung aja nih tanyain ke Kak Robinya. Kalau untuk masalah desain mungkin kalau semisal saya kurang jelas gitu tadi, kalian juga bisa kok lihat di YouTube banyak tutorial-tutorial tentang bagaimana cara ngedit foto, kemudian bagaimana kita optimasi foto produk yang bagus. Banyak kok di YouTube. Saya juga belajar di YouTube. Seperti itu. Nih ada pertanyaan nih, Kak Robi. Selamat sore, Kak. Kalau udah upload foto ke toko, terus buat ngasih deskripsi produknya gimana ya, Kak? Selamat sore. Upload foto ke toko, terus buat ngasih deskripsi produknya. Gimana? Maksudnya? Deskripsinya itu ditampilin di foto? Atau kayak gimana? Kak Yuda. Gimana nih, Kak Yuda? Bisa langsung aja nih open mic-nya biar Kak Robinya ngerti juga nih apa dari maksud dari pertanyaannya Kak Yuda. Yuk open mic-nya aja yuk sharing-sharing bareng.
Mungkin maksudnya kakak itu gimana ibaratnya nanti kita udah upload foto kan, foto produk kita. Nah kan itu nanti ada saat kita pengisian deskripsi produk. Nah deskripsinya itu kita dapetinnya dari mana kak? Gitu. Aku juga menanya itu. Oh, mungkin kebingungan buat bikin deskripsi yang bagus gitu. Iya kak. Ya, teman-teman bisa cari aja toko-toko yang emang udah rame pembelinya. Kalian tinggal ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Seperti itu. Tapi jangan disamakan persis gitu. ATM, amati, tiru, modifikasi. Seperti itu. Oh, Tuh. makasih kak. Ya, sama-sama. Tadi katanya bukan lewat foto nih, Kak Robi. Mungkin setelah upload itu kan ada untuk dekorasi toko, dekorasi deskripsi produknya ya, Kak. Nah, Iya. mungkin si Kayuda ya Kayuda tanyakan ini gimana untuk mendeskripsikan produk tersebut. Nah, Kayuda aku jawab aja nih. Untuk deskripsinya sendiri, Kayuda bisa ambil melalui di Instagram atau di Telegram, di info Korismen, atau Kayuda, kalau misalnya Kayuda sering lihat di sore hari ketika aku ngasih review produk, nah Kayuda bisa masukkan untuk deskripsi produk tersebut di toko Shopee Kayuda. Kayak gitu tuh, kalau misalnya ada yang kurang, Kayuda bisa banget nih hubungin aku buat cari tahu untuk deskripsi produk tersebut. Nanti Kayuda bisa chat aku aja, personal chat ya, untuk deskripsi produknya. Oke, sama-sama Kayuda. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan lagi seputar dekorasi toko di Shopee, terus cara dekorasinya gimana melalui aplikasi Canva, bisa langsung aja nih ditanyain ke Kak Robinya. Alena pakai Yahoo Call. Oke, Sang Robi di TikTok dong kalian. Kebanyakan nonton YouTube nih atau TikTok. Betul banget nih Karian, kata Karian. Mau nanya dong, fungsi utama dari dekorasi toko itu apakah? Pentingkah sebuah toko pakai dekorasi toko? Lalu dekorasi toko bisakah untuk menambah traffic pengunjung ke toko kita? Gimana nih Kak Robi? Oke. Mau nanya dong, fungsi utama dari dekorasi toko itu apa, Kak? Karian tadi ikut dari awal nggak? Nah, keunggulannya dari fitur dekorasi toko ini tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama itu bisa memperlihatkan branding toko kita. Kemudian bisa meningkatkan juga kunjungan ke halaman toko kita si konsumen itu. Kemudian yang terakhir pastinya bisa meningkatkan penjualan kita. Itu untuk si fungsi utama dari dekorasi toko. Kemudian pentingkah sebuah toko pakai dekorasi toko? Oh, sama aja berarti ya. Lalu dekorasi toko bisakah untuk menambah traffic? Udah kejawab semua ini mah. Jadi sangat penting sekali, Karian. Oke, kayak gitu ya Karian. Jawaban dari Sang Robinya nih. Oke, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung aja nih ditanyain sama Kak Robinya melalui open mic atau bisa langsung ke chat ya. Jadi nanti langsung dijawab nih sama Kak Robinya. Halo Kak, izin bertanya dong. Oke, boleh, boleh, banget boleh, Karian. Sama-sama Karian nih. Ini kan kalau Shopee kan per harinya ada per macet ya Kak. Nah sedangkan tiap harinya itu jarang ada yang ngechat gitu kan. Gimana itu supaya meningkatkan performa chat itu Kak? Terima kasih Kak.
Halo. Oke, gimana nih Kak Robi? Pertanyaan dari kalian. Oke, Karian. Untuk masalah performa chat itu, kan performa chat itu biasanya ditinjau sama Shopee-nya itu seminggu sekali. Jadi tiap, nggak tahu hari Selasa, nggak tahu hari Senin, tampilan performa chat itu akan berubah-ubah tergantung sesuai tingkat chat kita gitu selama 1 minggu itu. Nah, caranya biar si apa disebutnya teh performa chatnya itu bertahan gitu ya, stabil, memenuhi syarat dari Shopee, ya kita usahakan tiap hari chat gitu sama konsumen. Kalau misal belum ada konsumen, ya kalian bisa lah chatting-chattingan dari 2 device gitu, dari toko sama akun penjual yang milik kalian. Jadi kalian punya 2 akun nih semisal, kalian chatan aja gitu. Tapi chatannya itu di jam operasional kalian gitu. Maksudnya jam operasional itu jam bukanya kan sama tutupnya. Gimana? Maksudnya jam operasional itu buka sama tutupnya toko. Iya, kan di toko tiap toko kan beda-beda yang ngaturnya kan, tergantung Ya. si penjualnya kan, gitu. Di jam bukanya aja. Percuma kalau kita chatan gitu ya sama konsumen atau sama akun pack gitu misal. Tapi di jam operasional itu nggak akan ngaruh gitu. Jadi chatannya di jam operasional. Siap. Makasih Kak Yo. Sami-sami. Oke, ada lagi pertanyaan seputar dekorasi toko dan dekorasi di aplikasi Canva, bisa langsung tanya nih ke Kak Robinya, biar langsung dijawab nih teman-teman. Halo, selamat sore Kak Robi. Mau bertanya ini. Silahkan. Begini Kak, kan sementara ini kan saya lagi mau mendekorasi toko tapi lewat HP Kak. Cara-caranya itu hampir sama dengan lewat laptop atau beda Kak? Mohon Sama penjelasannya Kak, sama. Kak Robi. Kak Ari sama ya. Caranya itu sama. Cuma tampilannya aja yang berbeda gitu. Tampilan di laptop yang saya tadi saya tadi share screen sama tampilan di HP beda gitu. Kalau cara-caranya masih sama. Oke, terima kasih Kak Robi atas penjelasannya. Sama-sama. Oke deh, ada lagi pertanyaannya teman-teman semuanya sebelum kita akhiri nih, karena materi ini sangat bermanfaat nih buat teman-teman supaya toko teman-teman tersendiri ini bisa menarik si pembeli untuk belanja di toko teman-teman. Oke, ada yang ingin bertanya? Boleh satu kali lagi Kak? Boleh. Silakan. Ini kan saya pernah lihat ya YouTube-nya Florisman yang ada Kak Yogi kan. Florisman itu dia menjelaskan mencari follower itu follow to follow ya Kak. Nah sedangkan saya udah berusaha follow to follow satu hari paling 100 lah, 100 follower saya follow. Tapi dalam jangka sehari itu paling yang follow itu cuma 5, cuma 6. Atau gimana sih cara ningkatin follower di Shopee Kak
selain itu gitu. Boleh dong penjelasannya? Makasih Kak. Oke, pertanyaan yang bagus nih. Ketika orang-orang konsumen mengunjungi toko kita, Halo, Pak Robi. halo, iya sorry. Oke. Nah jadi gini ya, kalian kan udah follow to follow ya, kemudian hasilnya masih kurang gitu ya, lama. Nah kalian bisa nih, kalian sekarang coba optimalkan atau optimasi lah dekorasi tokonya, tampilan si tokonya, kemudian foto produknya harus keren, kemudian dekorasi tokonya harus menarik, supaya apa? Supaya si konsumen itu percaya gitu bahwa ini tuh toko Korismen gitu. Karena orang-orang kebanyakan kayak gitu, ketika melihat, ibaratkan saya nih ya sebagai konsumen mau beli barang misal, terus lihat tampilan tokonya gini, kan saya jadi ragu. Tetapi beda halnya kalau kita melihat toko yang tampilan dekorasi tokonya bagus gitu ya, terpercaya, otomatis dia bakal follow gitu. Seperti itu. Jadi optimalkan aja si desain-desainnya, kemudian foto produknya, dekorasi tokonya, seperti itu. Jadi si konsumen lebih percaya lah. Itu bisa menjadi salah satu penyebabnya gitu kalian. Kenapa orang-orang nggak follow? Pengalaman saya seperti itu. Ya Kak, itu udah saya coba Kak. Dekorasi toko dari tampilan produk udah saya ubah semuanya udah saya ubah deh dari semua produk, tapi ya cuma satu hari itu cuma 5-6 follower tuh, jarang nambah gitu. Ya kalau setiap hari udah ada 5-6 kali aja sebulan 5 kali 30 udah lumayan tuh, karena nggak bisa gitu kalau cuma seminggu udah langsung beberapa ribu gitu, nggak bisa, harus memerlukan waktu. Berarti kuncinya sabar ya. Iya betul sekali, sabar, dinikmatin aja prosesnya. Karena saya juga toko saya bisa sampai seperti ini nggak menghabiskan waktu beberapa bulan gitu, bahkan hampir 1 tahun toko saya ini. Siapa tuh? Makasih Kak. Terus sama-sama Kak. Tarian Ramadan untuk hapus background biasanya pakai aplikasi apa? Oh tadi ya, seperti pertanyaan yang di awal, untuk hapus background itu bisa menggunakan aplikasi Remove Background, Remove BG. Bisa dicari aja ya, Tarian Ramadan di Google. Itu gratis dan itu lebih praktis. Nggak harus itu kalian cuma upload terus langsung dieksekusi sama remove background. Kalau udah tinggal download. Kemudian ada pertanyaan dari seller Korismen. Pakai aplikasi Eraser kah atau juga bisa pakai Pixlab? Oh mungkin itu menjawab ya. Ya mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau ngedesain itu nggak harus mesti di Canva. Kalian juga kalau ada yang jago di Corel Draw, Photoshop, itu sama-sama aja kok. Cuma kalau di Canva lebih praktis gitu. Kalau semisal teman-teman masih kebingungan buat urutan, semisal urutan dekorasi toko, pertama harus apa dulu, kalian bisa lihat aja toko saya gitu. Yang pertama apa, terus kan nggak enak juga kalau pas kita si konsumen mengunjungi toko kita terus langsung ada testimoni, kan ujuk-ujuk testimoni, nggak enak juga. Jadi ada urutannya gitu. Nah kalian bisa lihat referensi aja dari toko saya gitu, bisa dilihat.
boleh tahu tokonya apa, Kak? Namanya? Oh, nama tokonya itu cari aja di Shopee nanti Klorisman Tasikmalaya nanti muncul. Nama tokonya itu Klorisman Store Tasikmalaya. Tasikmalayanya di mana, Kak? Apanya, Kak? Kebetulan saya orang Daerahnya. tuh. Gimana? Kebetulan saya orang Tasik. Oh, dari Tasik. Saya dari Singaparna, Karian. Oh, karena Singaparanya Iya, belah iya. mana? Lewisari. Oh, bisa. Iya, iya. Siap, siap. Oke. Kak, ada pertanyaan tadi sudah dijawab semua belum nih, Kak Robi? Halo, Kak Robi. Sudah, Kak? Sudah ya? Untuk Karian udah dijawab belum nih? Cara ngapus background ini gimana sih? Biasanya pakai aplikasi apa? Sudah, Kak Dia? Sudah. Berarti udah kejawab semuanya ya, sampai terakhir tadi. Oke, ada pertanyaan. Oke, Kak Robi katanya mau boleh nggak cekin toko saya Klorisman Kota Tanjung Balai, apa ada yang kurang tokonya? Coba Kak Robi dicek dulu tuh tokonya Klorisman Kota Tanjung Balai, biar kita sama-sama simak nih Kak Robi, apa sih yang kurang dari toko tersebut, biar teman-teman yang emang yang kurang bisa dikasih masukan sama Kak Robinya. Mungkin Kak Robi bisa share screen untuk toko Klorisman Kota Tanjung Balai. Oke, siap. Sebentar ya. Yang mana ya? Nggak kecari di sini. Username-nya aja. Boleh. Ditulis di kolom chat. mr.e. Oke, untuk kalau kritik dan saran dari aku buat Klorisman Kota Tanjung Balai, sini ada voucher toko, ini udah bagus. Cuman kalau ngasih voucher gede-gede, nanti kena teguran dari pusat nih, hati-hati. Nah, di sini nih, sini belum ada foto. Jadi Kak siapa ini yang punyanya? Di sini belum, ini kalau menurut saya ini belum didekorasi. Ini baru otomatis dari Shopee-nya ini mah. Ini belum didekorasi. Seperti itu Kak, KMR official. Harus didekorasi ini mah. Ini mah cuma nampilin produk terlaris, terus paket diskon. Nggak ada desainnya gitu ini mah. Harus ditambahin desain ya. Kayak banner tadi yang sudah tadi dipraktekkan. Oke, ketahuan deh nih Kak. Ketahuan Iya deh. ketahuan nih Nah, yang pakai voucher.
Nggak boleh ya pakai voucher maupun itu diskon dengan 500 rupiah, 500 perak, 1 rupiah pun itu tidak boleh. Apalagi nih tadi di bawah ada diskon minim ketika pilih 3, pilih 2. Nah itu nggak boleh ya. Kak siapa nih ya namanya ya? Oke, mungkin kamu diubah dulu ya. Jangan sampai nanti ketika pusat sudah tidak bisa menegurnya, maka kita akan keluarkan statusnya menjadi seller encouragement kayak gitu. Karena pusat seminggu ini lagi nyari akun-akun yang masih ada vouchernya harus dihapus dulu, dihapus semuanya. Walaupun itu memang trik untuk mendapatkan pelanggan, tapi ketentuan dari pusat sendiri nggak boleh ya. Oke, dihapus dulu ya. Oke, satu lagi ya, Kak Robi, kita terakhir nih. Bisa dicek Florismen Bang Anam katanya. Yang saya tahu Florismen Tasikmalaya. _. Oke, Florismen Tasikmalaya _ sama, berarti 2 nih. Kita terakhir ya. Ada 2 nih, Kak Robi. Nanti langsung Siap. close. Nah, ini udah bagus ini. Florismen Bang Anam. Mas Anam bukan sih? Ini kayaknya toko baru ya? Baru buka toko ini kayaknya. Ini udah bagus. Cuman ini buat dekorasinya, ini baru menambahkan si bannernya aja. Oh bukan. Jadi Bang siapa ini? Saiful Anam. Kakak ini kita coba tambahin lagi ke bawahnya sini kayak banner, kayak tadi yang sudah dibuat, dipraktekkan. Terus tambahkan testimoni juga biar lebih menarik. Gitu sih. Tapi ini udah bagus, ini udah ada dekorasi tokonya, ini udah menambahkan banner. Cuma si bannernya ini gak sesuai ukuran gitu. Kayak kepotong lah. Kayak gini tuh. Ini masih harus diperbaiki ya. Begitu untuk Florismen Bang Anam. Terus tadi siapa? Florismen Tasikmalaya _ Kak. Oke. Bang Rian. Betul. Ini bukan? Ya, yang itu. Ini udah bagus. Foto produk udah bagus. Performa chat nih belum. Kurang. Banner. Ini banner udah bagus. Tinggal rapihin aja desainnya. Kayak gini kan ini terlalu mepet ya. Desainnya aja. Ini udah bagus. Nah ini juga baru nambahin si bannernya aja. Kalian bisa nambahin foto-foto terus testimoni ya. Nanti ke dekorasi tokonya. Jangan cuma nampilin bannernya aja. Gua ada IB. Oke, untuk Kak Simon, untuk pertanyaannya itu di luar dari kita ya. Jadi nanti kita akan ngadain lagi, atau enggak Kak Simon bisa ngelihat link YouTube-nya, gimana caranya bikin garis ongkir dan diskon-diskon tertarik tanpa cutting price. Itu ada semuanya dari materi dari Kak Yogi, kayak gitu Kak Simon. Kalau di sini dikhususkan untuk gimana cara dekorasi toko kayak gitu ya Kak Simon.
Kok minta nomor WA-nya boleh nggak Kak? Tuh Kak Robi bisa diketikin nih. Itu udah saya kirim di via chat. Mangga buat yang mau nanya-nanya lebih lanjut mungkin ya, karena di sini mah terbatas dengan waktu. Kalian bisa PC aja langsung gitu. Oke Sama-sama. semuanya. Aku langsung tutup ya. Makasih nih buat Kak Robi atas materinya. Sangat banget bermanfaat buat teman-teman seller. Saya mohon maaf Kak, Kadia. Ya. Enggak, tuh banyak yang tahu. Sedang Regina ada pulang tadi malam. Tadi dia dapat jogging. Saya belum penutupan ya, tutup dulu. Oke, boleh. Oke, nah mungkin segini ya materi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya juga masih belajar gitu ya. Terima kasih kepada semuanya yang udah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi karena udah di kelas sama Kak Robi, aku mau ucapin terima kasih juga saya lagi sama Kak Robi, videonya bermanfaat banget, materinya bermanfaat banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, meluangkan waktunya. Semoga teman-teman bisa langsung praktekkan ya gimana sih caranya untuk menarik pelanggan di toko teman-teman. Saya Dia selaku moderator pamit undur diri apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.